Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke materi pelajaran kita, melanjutkan yang kemarin mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Namun sebelum melanjutkan ke materi tersebut, saya ingin menambahkan sedikit mengenai penentuan jumlah partikel penyusun atom. Bagaimana jumlah partikel penyusun atom untuk unsur-unsur ion atau unsur-unsur yang terion. Contohnya, kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dari Ca2+, di mana nomor atomnya 20 dan nomor masanya 40, dan O2-, nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Nah, jawabannya untuk Ca2+ itu dia mengandung ion positif atau kation. Artinya di sini dia 2+, dia melepaskan 2 elektron. Ingat ya, yang dilepaskan itu adalah elektron. 2 elektron. Maka jika dia terion, itu yang akan dipengaruhi jumlah elektronnya dibandingkan dengan bentuk Ca yang stabil tanpa terionisasi. Maka Ca2+, maka jumlah protonnya berapa? P-nya berapa? P-nya tetap sesuai dengan nomor atomnya, yaitu 20. Nah, elektronnya kalau dia stabil berapa? 20 ya. Nah, sekarang dia 2+, ada muatan 2+, artinya dia melepaskan 2 elektron. Elektron stabilnya 20, jika dia lepaskan 2 berarti tinggal dia berapa? 20 dikurang 2, jadinya 18. Untuk neutronnya tetap tidak terpengaruh nomor massa dikurang nomor jumlah proton, berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20, neutronnya tetap 20. Sedangkan untuk O2- itu anion, artinya dia menangkap 2 elektron. Nah, kalau dia stabil, jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, itu 8. Nah, karena dia ini ada muatan negatif 2-, artinya dia menangkap 2 elektron. Kalau elektron stabil, kalau dia stabil berapa? 8 elektronnya. Setelah itu dia menangkap 2 elektron, maka elektronnya menjadi 10. Sedangkan neutronnya tetap 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, sampai di sini paham ya untuk jumlah partikel penyusun atom yang bermuatan ya, untuk unsur yang bermuatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke isotop. Isotop itu apa? Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya, nomor atomnya sama. Ini contohnya C12 6, C13 6, C14 6. Nah, ini isotop nih, nomor atomnya sama-sama 6, sama-sama unsur C. Biasanya untuk isotop ini unsurnya sama, yang berbeda itu adalah nomor massanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sementara bentuk yang stabil itu yang ada di sistem periodik itu adalah C12 6. Bagaimana ada C13 6C dengan nomor massa 14, nomor atomnya 6, bagaimana ini ada? Nah, ini nanti terjadi karena ada reaksi inti. Jadi yang bertambah itu jumlah neutronnya. Nanti akan dipelajari jika Anda mau mendalami kimia lagi, nanti akan mempelajari reaksi inti, dan dari sanalah terbentuknya isotop ini. Selanjutnya isobar. Isobar itu adalah atom-atom yang jadi ya, untuk isotop, kembali lagi. Untuk isotop itu, untuk kata kuncinya, nilai yang terkecil sama. Ini nilai yang kecil mana? Yang ini ya, nomor atom. Jadi perhatikan, nomor atomnya sama. Jadi nilai yang terkecil di sini sama. Nah, itu untuk isotop. Sedangkan isobar adalah atom-atom yang nomor atomnya berbeda, unsurnya berbeda. Pada isotop tadi unsurnya sama ya. Atom-atom yang nomor atomnya berbeda, unsurnya berbeda. Sudah pasti ya, jika nomor atomnya berbeda berarti unsurnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Nah, ini contohnya, N nitrogen 14,7 dan karbon 6,7, 6 14 6 gitu.
Jadi ini nomor masanya sama. Nah, ini terbentuk juga karena reaksi inti. Jadi yang kita perhatikan itu nilai yang besarnya sama, isobar ini. Nomor masanya yang sama ya. Oke, sedangkan untuk isoton yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda, unsurnya berbeda dan jumlah neutronnya sama. Jumlah neutronnya sama ya. Contohnya ini. P3115 S3216. P ini berapa? Yang berbeda apa? Unsurnya berbeda, jumlah neutronnya sama. Neutronnya sama ya. Perhatikan neutronnya sama. Maka di sini berapa neutronnya untuk P? Neutronnya yang P itu neutronnya berapa? 31 dikurang 15 sama dengan 16. Sedangkan yang untuk S ini neutronnya berapa? 32 dikurang 16 sama dengan 16. Berarti jumlah neutronnya sama. Artinya selisih nilai yang besar dan yang kecilnya itu sama ya. Selanjutnya isoelektron. Selanjutnya isoelektron yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi jumlah elektronnya sama. Jumlah elektronnya sama. Unsurnya berbeda, elektronnya sama. Contohnya itu misalnya Al3+ dengan O2-. Al ini berapa? Al berapa nomor masanya? Itu bisa kita lihat pada tabel periodik. Al itu 13, sedangkan nomor atomnya 13, nomor masanya 27, sedangkan oksigen nomor masanya 16, nomor atomnya 8. Nah, dia menjadi 3+ dan 2-. Artinya dia ini melepaskan 3 elektron. Yang di sini jumlah elektronnya sama ya. Kalau ini elektronnya berapa jadinya nih? 13. Kalau dia stabil elektronnya 13. Karena dia melepaskan 3 elektron maka jumlah elektronnya menjadi 13 dikurang 3 sama dengan 10. Ini berapa jumlah elektronnya? Kalau dia stabil elektronnya 8 ya. Lalu dia ini negatif mengandung muatan 2-, berarti dia menangkap 2 elektron. Maka elektronnya menjadi 8 ditambah 2, 10. Nah, jumlah elektronnya sama. Unsurnya berbeda, jumlah elektronnya sama. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membahas mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yaitu cara terdistribusinya elektron di antara orbital suatu atom. Nah, kita flashback kembali bahwa elektron itu yang menemukan siapa? Thomson ya. Thomson yang menemukan elektron ini adalah Thomson. Cuman Thomson tidak bisa, penjelasan Thomson mengenai elektron yang tersebar seperti roti kismis atau biji semangka itu tidak bisa diterima, dipatahkan oleh Niels Bohr. Dan ternyata menurut Niels Bohr elektron itu terdistribusi pada atom itu pada orbit kulit-kulit ya. Misalnya ini inti atom. Nah, ini ada lintasan-lintasannya ini. Nah, menurut Niels Bohr ya terdistribusi pada kulit-kulit ini elektron-elektron tersebut. Nah, karena Niels Bohr baru menemukan sampai jenjang kulit-kulit ini, maka pendistribusian elektron tersebut atau konfigurasi elektron tersebut terbagi dua. Ada yang berdasarkan Niels Bohr dan ada berdasarkan teori atom modern atau teori mekanika kuantum itu. Nah, kalau berdasarkan teori atom Niels Bohr, elektron itu tersebar pada lintasan-lintasan ini. Jadi pada kulit yang paling terdekat dengan inti atom dia menyebutnya ini kulit K. Di sini bisa terdistribusi 2 elektron, 2. Lalu di kulit berikutnya 8. Di kulit berikutnya 18, lalu 32 ya. 32 ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, dan ini kulit N.
Jadi dia pada lintasan-lintasan itu. Maka cara pendistribusiannya berdasarkan konfigurasi elektron Niels Bohr, jumlah elektron maksimal di setiap lintasan yaitu ini 2, 8, 18, 32. Yang kulit paling dekat ini, kulit K ini hanya bisa terdistribusi 2 elektron. Kulit berikutnya 8, 18, dan 32. Jika di dalam pengisian tidak dapat mengisi elektron maksimum di lintasan itu, maka isilah elektron sesuai elektron maksimum di bawahnya. Nah, nanti ada contohnya nih. Misalnya jika di dalam pengisian elektron tidak dapat, misalnya ini pada contoh yang ini nanti kita contohkan. Dia tidak bisa mengisi langsung 32. Setelah 18 kan harusnya 32. Ternyata ini ditotalkan gak cukup 32. Maka dia pengisiannya balik lagi mengisi elektron maksimum di lintasan. Maka isilah elektron sesuai elektron maksimum di bawahnya. Maka diisi lagi di sini 18. Di sini 8. Sisa tidak boleh melebihi 8 elektron. Sisa elektron terakhirnya tidak boleh 8 elektron. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya untuk unsur X 35, konfigurasinya dia memiliki jumlah elektron 35 ya. Ingat ya, yang terdistribusi itu elektronnya ya, bukan proton tapi elektron, bukan neutron atau proton tapi elektron ya. Maka untuk X35 yang untuk konfigurasi elektronnya berdasarkan konfigurasi elektron Niels Bohr, yaitu yang pertama otomatis kulit pertama terisi 2, kulit berikutnya 8, sudah 10, kulit berikutnya berapa? 18, berapa nih? 10, 28, 28, lalu sisa berapa? 7, maka di kulit N 7. Maka pada elektron valensinya, elektron terakhirnya pada lintasan kulit terakhir ada 7. Ini elektron terluar namanya ya, elektron valensi. Jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kulit terluarnya di sini berarti N, kulit N dengan elektron valensi 7. Nah, lalu kita contohnya yang kedua yaitu misalnya unsur Y dengan nomor atom 55. Berarti jumlah ini kan stabil ya, tidak berbentuk ion, maka nomor atomnya sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Kulit pertama berapa? 2, kulit K2, kulit L 8, kulit M 18, ini 28. 28 dikurang 55 bisa nggak 32 di kulit N diisi? Nggak bisa ya, harusnya kan 32 nih. Habis 2, 8, 18, 32. Ternyata sisanya harus diisikan ini nggak sampai 32. Berarti untuk kulit N terisi hanya 18 elektron. Diisi 18, ternyata sisanya berapa? 9 di O ini, 9 ya. Nah, ada aturannya ketiga, sisa tidak boleh melebihi 8. Maka terisi lagi di kulit O ini hanya 8. Kalau melebihi 8, kalau diisi 9 ini kan nggak boleh, karena aturannya sisa tidak boleh melebihi 8. Jika diisi 9 berarti nggak boleh, berarti di sini sisanya 8 sesuai dengan elektron sebelumnya. Ini 8, ini 8. Maka kulit O hanya terisi 8 elektron dan kulit P 1 elektron. Maka elektron valensinya di sini elektron yang terdapat pada kulit terluar itu adalah 1 ya. Ini contoh konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Niels Bohr. Lalu berdasarkan teori atom modern, oke, kita lanjut dengan konfigurasi elektron modern, yaitu nanti ada 3 aturan, aturan Aufbau, lalu aturan Hahn dan larangan Pauli. Nah, yang pertama itu untuk aturan Aufbau, pengisian orbital atom oleh elektron sesuai dengan tingkat energinya. Orbital dengan energi lebih rendah akan terisi elektron terlebih dahulu. Nah, pada teori atom modern itu sudah ditemukan ya bahwa ditemukannya orbital. Jadi atom itu elektron itu terdistribusi pada orbital. Bukan seperti Niels Bohr tadi terdistribusi pada orbit, lintasan-lintasan gitu. Namun pada teori atom modern, atom itu terdistribusi pada orbital, atau orbital itu adalah daerah
kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, di dalam kulit-kulit atom itu ternyata ada subkulit, dan di dalam subkulit ada orbital-orbital atau daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, ada namanya nanti subkulit S, P, D, dan F. Ya, ada subkulit ini. Subkulit S ini terdiri dari satu orbital. Kita anggap orbital itu kamar. Subkulit P terdiri dari 3 orbital. Subkulit D terdiri dari 5 orbital. 2, 3, 4, 5. Ya. Sedangkan untuk subkulit F itu terdiri dari 7 orbital. Ada 7 kamarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orbitalnya. Nah, jadi dari tingkat energi terendah itu ada kulit tadi 3, ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Ini kulit pertama. Ini kulit kedua ya. Kulit ketiga, kulit keempat. Ada kulit MNO, ada kulit O, ada kulit P ya, kulit kelima, kulit keenam. Nah, ini dia, ini kulit-kulitnya, ini deh. Pada sub-sub kulit itu ini adalah kulit-kulitnya nih. Kulit pertama, kulit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, pada kulit pertama itu hanya ada satu subkulit. Pada kulit kedua itu ada subkulit S dan subkulit P. Pada kulit ketiga ada subkulit SPD. Pada kulit keempat ada subkulit SPDF yang keempat ya. Nah, pada aturan Aufbau pengisian orbital atom oleh elektron sesuai dengan tingkat energinya. Orbital dengan energi lebih rendah akan terisi elektron terlebih dahulu. Nah, pada pengisian ini yang pertama diisi itu adalah orbital 1s. 1s nih urutannya. Setelah 1s panah ke sini 2s, setelah 2s 2p, 2p, lalu panah lagi ke sini isi 3s. Setelah 3s lalu 3p. 3p. Nah, setelah ke 3p itu yang diisi 4s. Bukan 3d. Harusnya kan sebelah 3p ada 3d, yang diisi dulu 4s. 4s. Kenapa 4s dulu diisi, bukan 3D dulu? Padahal ini di kulit ketiga, ini di kulit keempat. Ternyata energi tingkat energinya antara 4s dan 3D ini lebih besar yang 3D sedikit daripada yang 4s. Itu menurut penelitian yang dilakukan ya. Jadi makanya terisi dulu subkulit 4s baru 3D. Setelah itu baru 3D, dari 3D ke 4P. 4P dan seterusnya ya. Ini sepertinya udah paham, saya lihat di LKPD Ananda udah bisa mengerjakannya. Oke, kita masuk ke contoh soal mengenai aturan Aufbau ini. Misalkan unsur blur ya. Misalkan unsur natrium. Natrium ini lambangnya Na, nomor atomnya 11 ya. Maka pengisiannya bagaimana? Nih, ikutin ini. Yang pertama diisi dulu 1s2, lalu 2s2, 2p, ini baru berapa? 2p6. Dia 11 ya, ini baru berapa? 2, 4, 10, 3s1. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Tahu contoh yang kedua, misalnya SC21. Konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1.
Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Gitu ya. Kalau misalnya dia bermuatan, berarti dikurangi dulu jumlah elektronnya. Misalnya O2- dia kan 8 nih. Berarti jumlah elektronnya berapa setelah dia menangkap 2 elektron? Jadi 10 ya. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 ya. 10 elektron dia karena dia sudah menangkap 2 elektron. Ingat ya, yang terdistribusi itu elektronnya. Perhatikan jumlah elektron, bukan proton atau neutron, tetapi elektronnya. Lalu kita masuk ke aturan